Haleluya. Puji Tuhan. Salam sukacita buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kembali kami hadir untuk berbagi kehidupan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi siapapun manusia dimanapun Anda berada, dengan tidak pernah memandang ras, suku, ataupun latar belakang, ataupun kondisi-kondisi jasmani, karena seseorang banyak uang atau seseorang tidak punya uang, tapi semuanya dikasihi oleh Tuhan. Dan seperti yang saya selalu katakan, bahwa program ini bukan untuk menunjukkan bahwa Kristen itu hebat, tidak sama sekali, karena itu tidak penting. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana kasih Tuhan yang begitu ajaib dan begitu mulia, Tuhan yang sangat-sangat mengasihi setiap manusia, itu bisa tersampaikan kepada siapapun yang menyaksikan acara ini. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Kenapa saudaraku? Karena itulah yang ada di dalam hati Tuhan. Tuhan siang dan malam hanya memikirkan manusia. Bagaimana caranya dia mengulurkan tangan, bagaimana caranya dia bisa menyentuh, dia bisa masuk dan menolong setiap siapapun manusia yang mau terima dia dan mau buka hati. Dan pada malam hari ini kita berkenan Bapak Hairil Anwar hadir untuk berbagi kesaksian kepada kita, berbagi kehidupan seseorang yang berlatar belakang kehidupan yang sangat hitam pekat, karena beliau pernah terlibat sebagai bandar narkoba, sebagai istilahnya sebagai penjahat, hidup dengan kekerasan, ya, hidup dengan segala macam hal-hal yang bisa mengorbankan banyak orang. Nah, bagaimana kisah daripada Pak Hairil Anwar bisa mengalami perubahan, bisa mengalami pertobatan di dalam hidup ini? Ya, kita akan dengarkan kesaksian daripada Pak Hairil Anwar. Oke, kita sapa dulu Pak Hairil Anwar. Selamat malam Pak Anwar. Selamat malam, shalom semuanya. Shalom, ya, shalom. Gimana kabar Pak? Puji Tuhan, bersama Yesus selalu baik. Keluarga juga baik, semuanya baik bersama Yesus. Iya Pak, ya, saya waktu dengar kesaksian Bapak, saya sampai merinding Pak, ya, melihat bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus itu mengubahkan seseorang yang hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kekerasan, hidup yang dengan istilahnya dengan brutal, yang bisa mengorbankan banyak orang. Yang penting Bapak punya tujuan pada waktu itu bisa tercapai. Nah, bagaimana ceritanya Pak? Pada waktu itu mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman yang pada malam hari ini, sehingga Bapak bisa mengalami kuasa Tuhan, perjumpaan dengan perubahan yang Tuhan hadirkan di dalam hidup Bapak. Ya, boleh saya berdoa dulu sebentar. Ya, silakan. Shalom Pak Yusuf. Ya, nama saya Hairil Anwar. Iya Pak. Saya itu banyak yang tanya, masa ada Hairil Anwar jadi pendeta? Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya dong. Tapi saya ngomong di Alkitab, saya itu tidak ada namanya pendeta. Yang di sana itu namanya anak. Di Alkitab saya namanya anak. Saya hamba, dulos, ya dong. Kalau saya yang tidak punya orang tua dianggap anak sama bapak yang di surga, saya itu puji Tuhan, haleluya. Bukan haleluya lagi, haleluya, sampai tugas kitanya itu bukan haleluya, haleluya gitu. Saking luapan saya itu bersyukur pada Tuhan, ya kan? Saya mengalami kekristenan ini bukan karena orang, bukan karena saya lihat YouTube atau apa, tapi saya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang tanya, kamu kok jadi Kristen, kok pindah agama Kristen, kok kamu kok murtad, kamu sekarang jadi kafir. Waktu pertama saya jadi orang Kristen itu saya sempat marah, kata itu. Tapi setelah saya belajar Alkitab saya mengatakan, matilah musuhmu, ya toh? Terimakan dia
wah ini Alkitab ini keren sekali. Tapi saya pelajari lagi soal Alkitab itu, saya ngaji Alkitab itu, saya pikir-pikir gini, saya dapat hikmat kewajiban yang luar biasa bahwa kekristenan itu bukan agama. Agama Kristen itu tidak bisa menyelamatkan, tapi keselamatan dunia akhirat hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus itu tidak ada. Itu kalau menurut saya pribadi. Makanya kekristenan itu bukan agama Kristen, tapi gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Apa yang Kristus lakukan, saya mau belajar melakukan. Itu yang dinamakan mengkaji kehidupan Kristus. Saya punya ayat emas, Pak Yusuf. Ayat emas saya itu 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat emas saya. Iya. Biar pemirsa Ayat tahu. emas ya, Pak. Iya. Ini ayat emas saya. Bukan Iya. ayat emas saya, coba ditampilkan. Ya. Iya, iya. Ini kita lagi Ayat tampilkan emas ya, Pak. Ya. Ini ayat emas saya. Saya bangga jadi orang Kristen pengikut Yesus. Bangga sekali. Iya. Kita akan mendapatkan ayat ini. Wow. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Wow. Amin, amin. Ketika saya membaca ayat ini, wow Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, kau baik Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya ini dipilih Tuhan Yesus, bukan saya jadi Kristen. Saya ini maunya sendiri. Saya ini mau membuka hati, dipilih oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dipilih menjadi apa? Saya dipilih menjadi imam. Orang Kristen itu imam, panutan, contoh, teladan. Makanya kalau ada orang Kristen apa itu sudah disoroti. Memang imam itu panutan, contoh, teladan itu cuma sedikit, tidak banyak, ya toh? Makanya banyak disoroti, seperti saya itu banyak disoroti. Iya. Tapi saya tidak peduli disoroti. Pak Karena Anwar. apa? Pak Ya. Anwar, apa mungkin Ya. kita tampilkan dulu video Bapak ya sebentar ya Pak, yang cuplikan itunya supaya Oke. mungkin penonton bisa lebih jelas ya, supaya Bapak bisa terangkan dari situ ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, oke Pak, kita tampilkan dulu video yang bagaimana Bapak punya ini perjalanan hidup. Latar belakang. Ya. Ya, latar belakangnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ini keren. Amin. Ayat ini keren. Nah, next. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Ini Pak, yang awal. Saya jualan awal.
di Bandulan. Nah, terus next lagi. Nah, Jogja. Ini udah berkembang lagi. ya, Pak? Puji Tuhan, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kalau kita di dalam Yesus Kristus, nggak usah minta, Tuhan sudah mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Kan gitu, Pak? Next Amen. lagi. Amin, betul, Pak. Next. Saya doanya nggak pernah minta berkat, Pak. Saya doanya minta jiwa-jiwa untuk diselamatkan, Pak. Ya toh? Oh, dahsyat. Saya Haleluya. tidak pernah minta doa-doa berkat, enggak. Tuhan, bagi saya, ikut Tuhan Yesus modal saya cuma 100.000 rupiah. Tapi kalau saya sekarang bisa beli handphone harganya 1 juta, sama ikut Yesus saya sudah untung 900. Dan saya hidup, itu sudah untung. Memberitakan Injil, itu sudah upah bagi saya. Kan keren toh, sama Yesus. Iya. Ya. Next lagi. Next lagi. Itu anak-anak Indonesian Idol itu. Ke tempat saya. Terus next Indonesian lagi. Idol tadi, Pak ya? Next. Ya. Next. Next, terus next ya, terus next, terus ya. Ini Allahku memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Next, terus. Dahsyat. Terus, next, terus. Oh, ini yang di Balikpapan. Ya, next lagi. Ya, jangan cuman orang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lihat berkatnya aja. Berkat itu mengiring. Yang penting adalah firman Tuhan ini. Ya toh? Firman Tuhan ini yang penting. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Terima berkat ini. Kan gitu ya, Pak? Amen. Nah, betul. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Next, Pak. Amin. Ya, next. Preman diselamatkan Tuhan, jadi saksi Kristus akhirnya. Preman diselamatkan Tuhan, kini jadi pelayan Tuhan. Next lagi. Nah, itu apa? Apa, Pak? Mantan penjahat bertato. Judulnya apa? Yang bertobat. Ya, mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta, lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Boleh tepuk tangan ya. Ya. Next lagi. Next. Nah, hidup saya ini sekarang untuk Kristus. Untuk siapa lagi? Hidup saya, biar di sisa hidup saya mau jadi terang dan garam, bermanfaat bagi orang lain. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja, memberi buah. Orang Kristen itu harus bekerja dan memberi buah, buah pertobatan, buah roh itu biar nampak. Itu menjadi orang Kristen yang radikal, yang militan. Bukan yang radikal militan bom bunuh diri, tapi ini melakukan firman ini. Biar buah kekristenan kita itu nampak. Jadi orang Kristen dipulihkan untuk memulihkan, diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Yang setuju boleh katakan amin. Iya loh? Amin. Nah, next lagi. Jadi kalau saya itu enggak nganggur, bekerja. Nah, bekerja gini, kalau saya dapat uang dari jualan bakso tadi, ada orang franchise, ada saya ngumpulin nabung supaya saya bisa pergi ke pedalaman-pedalaman memberitakan Injil, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Saya pergi kemana-mana, enggak ada sponsor, Pak. Saya enggak ada sponsor saya cuman bikin proposal. Saya minta sama Tuhan Yesus, Bapak, Engkau yang sudah memilih aku, Engkau yang memperlengkapi aku, Engkau yang mengutus aku, dan Engkau yang semuanya sudah Kau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berangkat sampai saya pergi ke pedalaman-pedalaman gini, saya berangkat bawa duit, pulang habis semua sama tim saya, sampai kepingin beli soto 20.000 itu loh, enggak bisa. Itu di luar pulau. Ya saya nggak minta siapa-siapa, saya minta Bapak saya di surga, cuma saya berdoa. Bapak, uangku habis, ini nanti naik pesawat nggak tahu duitnya dari mana, perutku lapar,
aku kepingin soto, aku nggak punya uang. Ini temanku tak mintain 20.000 aja nggak punya uang. Aku minta engkau Bapak. Tiba-tiba saya waktu berapa bulan doain orang di Jerman, dia tuli, mabuk, punya masalah keluarga. Saya doain, ditelepon, tiba-tiba nggak ada suaranya. Saya matiin. 1 jam lagi dia telepon saya, Mas, saya kok terjatuh, didoakan Mas Tembel. Wah ya nggak tahu itu diurusin sama Roh Kudus kamu dijamah. Tapi sekarang telingaku sembuh. Gitu. Telingaku sembuh. Mas tolong aku doain, aku punya pekerjaan. Akhirnya saya doain, punya pekerjaan. Bener 1 minggu dia bekerja yang dia senengin, nggak taunya apa. Hari gajian pertama itu dikasihkan saya yang lapar, kepingin soto 20.000, dikirimin duit euro, akhirnya bisa beli soto sama gerobaknya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Tapi diuji dulu masuk pedalaman sampai lapar-lapar, jalan 3 hari 3 malam itu, next lagi. Upanya memberitakan Injil, next lah itu. Nanti yang pemain-pemain keyboard itu bawa keyboard masuk hutan nyebrang sungai gitu 3 hari 3 malam itu 12 kali ke sungai gitu. Nah, ini pelayanan saya. Jadi kalau saya dapat dapat uang pergi naik pesawat sama tim itu bayar-bayar sendiri begini. Yang dibiayai oleh dari hasil bakso ini. Saya yang enggak pernah saya pikirkan. Next. Ya, itu masuk hutan-hutan itu. Next lagi. Nah, jadi hamba Tuhan itu tidurnya di hotel ini. Ini hotel saya, hotel menanti mentari pagi. Bintang 7 Pak ya? Iya ini bintang banyak ini Pak, bintang berbintang-bintang itu Pak. Itu aja saya bintang di langit bisa Pak. tidur nyenyak. Iya, ini berbintang-bintang ini. Nah, kalau saya punya uang saya keliling dan saya pergi ke Papua kan kadang-kadang biaya sendiri. Sampai ada hamba-hamba Tuhan yang ngundang habis KKR gitu, saya ditinggal di jalan, ditinggal pulang, saya nggak diurusin kok. Banyak seperti itu. Tapi kalau saya nggak lihat Tuhan, saya kecewa kalau lihat manusia. Ya toh? Tapi walaupun saya ditinggal, yang penting Injil sudah saya sampaikan, firman itu pasti benih itu bertumbuh. Nanti di situ banyak orang dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Saya memang pelayanan bagi saya. Pelayanan itu memang keluar, mengeluarkan, buang. Iya, bukan menerima, keluar gini. Makanya banyak orang yang nggak mau ikut pelayanan saya karena apa? Katanya buang-buang duit. Orang mati saya nggak bawa duit kok. Iya loh, saya ikut Yesus modal 100.000 rupiah memberitakan kabar baik ini kan itu suatu gaya hidup saya. Ya. Next lagi. Nah, saya ke penjara-penjara ini penjara di Manokwari, di Sorong, di Wamena, di pokoknya keliling apa? Papua. Next lagi. Ya, next lagi. Nah, itu di Timur. Nah, saya itu seneng kalau ngabarkan Injil itu, saya itu pakai kaos ini. Saya sebetulnya enggak mau pakai jas-jasan. Ini tadi jas disuruh pakai sama siapa? Pak Rey. Pak, Bapak pakai kaos. Iya, pakai kemeja aja Pak. Enggak wis ini tak tutupi jas. Karena apa? Karena apa? Ini kaos partai saya. Iya toh? Saya lagi promosi Yesus, ini partai saya. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga, kan begitu loh. Ini Pak kaos. Tadi saya disuruh ganti pakai kemeja. Jadi gini ini saya sebetulnya panas. Gini nih panas. Dibuka aja Pak kalau panas Pak. Sorry Pak. Dibuka aja Pak. Dibuka aja Pak biar gak panas. Iya. Aduh, ya Tuhan Yesus nggak baik. Nah, gitu loh. Saya kemana-mana pakai ini. Aku milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Ya loh. Di belakangnya pun ya seperti ini. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Saya deklarkan,
memang ketika mengikut Yesus, kita melakukan firman, jaminannya pasti masuk surga. Yang setuju katakan Amin. Nah, next. Jadi saya pelayanan ini. Next lagi. Nah, kalau dipanggil Khairul Anwar yang datang kan saudara-saudara kita loh, Pak. Saya senang ngabarkan Injil, ngabarkan kebaikan Tuhan Yesus itu di luar gedung. Bukan di dalam gedung. Kalau di dalam gedung, itu sekarang nangis-nangis, KKR nangis-nangis, haleluya, haleluya, Sabtu, Minggu, haleluya, haleluya, Senin sampai Sabtu lagi, haleluya orang, ya. Tapi kalau saudara-saudara kita ini di jamaah Tuhan, mereka menjadi orang yang militan, yang radikal. Karena apa? Dia nemu sosok kasih yang luar biasa, yaitu kasih Kristus. Amin. Gitu, Pak. Nah, karena apa? Dia di jamaah, ketika sakit, saya berdoa, saya tumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus, sakit, kanker payudara, kanker serviks, kanker otak, apapun sakit penyakitnya, ketika tumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Next lagi. Mereka sembuh yang enggak saya paksa untuk ke gereja, untuk apa, biar Tuhan sendiri yang bekerja. Pokoknya bagian saya untuk menabur aja, yang menumbuhkan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin juga. Amin. Ya. Nah, next lagi. Nah, itu sembuh, langsung seketika itu sembuh. Nah, ini yang lumpuh. Next lagi. Berjalan. Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya itu luar biasa. Makanya saya sama Tuhan Yesus itu doa saya cuma gini, Tuhan Yesus, I love you. Doa saya cuma I love you. Aku cinta padamu, aku jatuh cinta sama kau, Tuhan Yesus, kan gitu loh. Next. Nah, ini anak yang tuli, nggak bisa jalan, langsung disembuhkan Tuhan. Next lagi. Ya, itu langsung bisa jalan. Next lagi. Next lagi yang lumpuh berjalan. Itu kuasa Tuhan Yesus semua. Zaman Roh Kudus semua, bukan saya. Next lagi. Nah, yang datang saudara-saudara kita. Ya toh? Karena apa? Kalau dulu nama saya ganti, bener-bener saya ganti Markus Matius yang ada us-usnya, mereka nggak mau datang. Ya toh? Tapi kalau namanya Khairul Anwar, mereka datang. Ya toh? Itu juga saudara saya. Ya toh? Nah kan saya dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Kok saya nggak suruh gereja, nggak saya suruh ke gereja mereka, iya toh? Imanmu aja yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ikutin doa saya, itu toh, ya. Yang mau cerai jadi nggak jadi cerai, itu, pokoknya karya Tuhan itu luar biasa. Next lagi. Next, lah preman-preman gini bertobat, sudah nggak ngerokok, nggak mabuk, akhirnya ikut jualan bakso, jualan mie dengan saya gitu. Dan saya lupa bentar, Pak Yusuf, saya tadi dikasih Tuhan talenta untuk bikin mie dan bakso. Saya juga mengajak hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada atau siapapun ketika Anda tidak bekerja, saya mau join dengan Anda. Kalau orang lain franchise dengan saya 150 juta, saya dengan hamba-hamba Tuhan gratis untuk pelayanan Anda. Oh, haleluya. Iya. Nah, berkat luar biasa Pak ya buat hamba-hamba Tuhan. Silakan Anda. Iya, biar hamba Tuhan itu nggak gini. Benar apa enggak? Kalau mengandalkan manusia gini, kita kecewa. Apalagi kalau mengandalkan PK. Benar apa enggak? Kalau mengandalkan PK kecewa. Misalnya, saya pelayanan pergi keluar pulau. Iya toh? Tiket pesawatnya berapa, bensinnya berapa, hotelnya berapa, PK-nya sampai kita nanti bisa utang-utang, kan jadi namanya sejahtera, iya kan? Kita bekerja, kita jualan mie, jualan bakso, nanti bisa menjadi saluran berkat. Haleluya. Haleluya. Kan gitu Pak. Ya. Nanti kalau ada yang mau join dengan saya nanti saya bantu. Ya toh, nggak usah bayar, hamba Tuhan, gratis, karena saya dapat dari gratis dari Tuhan juga untuk salurkan untuk Anda, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Yang setuju boleh katakan amin buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Nah, terus Pak, next lagi. Ini teman-teman penjahat yang di penjara-penjara, terus next. Nah, itu orang buta melihat, next, itu karya Tuhan semua itu. Next lagi, ya.
Saya kalau berdoa cuma nangis. Nah, ini juga orang buta langsung malam hari itu melihat. Next lagi. Nah, itu teman kita Polo pelawak itu. Dulu paru-parunya keropos, sekarang ikut pelayanan. Dan saya berdoa buat Polo dan Ribut, dan dia sembuh sampai hari ini. Tuhan Yesusku itu memang luar biasa. Boleh tepuk tangan. Amen. Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, jadi saya itu keliling kemana-mana. Kadang-kadang kalau saya itu pesawat di delay, saya itu tidak pernah marah. Di delay saya mengucap syukur sama Tuhan. Katanya kan harus mengucap syukur dalam segala hal. Iya toh? Itu yang digendaki oleh Tuhan alam. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih pesawatnya di delay. Mungkin kamu punya rencana yang indah, baik buat saya Tuhan. Silakan Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur. Sampai jam berapapun aku tidak tanya. Mungkin aku di sini untuk menyatakan kemuliaan-Mu, kamu suruh menjadi saksimu. Saya keliling. Keliling ketika pesawat di delay itu keliling. Saya sering bersaksi. Tiba-tiba ada orang duduk di pojok sana pakai kursi roda. Ibu Haji itu. Saya tanya, Bu Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana Bu Haji? Mau berobat ke Kalimantan. Kenapa Bu? Saya tidak bisa jalan. Sudah lama Bu, 2 tahun. Oh, Bu, saya boleh berdoa buat Ibu. Tapi doa saya, dalam nama Tuhan Yesus, Ibu disembuhkan hari ini. Mau, hari ini Ibu sembuh. Dalam nama Yesus, saya ulang. Mau, katanya. Begitu mau saya doakan, saya berdoa dulu. Tuhan Yesus, orang ini mau didoakan. Tapi aku minta kuasa-Mu, minta mujizat-Mu. Aku ini bukan apa-apa. Tapi ketika aku tumpang tangan atas orang sakit, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Engkau yang mengadakan mujizat ini Tuhan. Sebelum saya ngomong gitu berdoa, saya di audible lagi. Jangan didoain dulu. Tanya sama suaminya ada masalah apa. Wah, langsung, Bu, maaf sebelum saya berdoa buat Ibu, saya boleh tanya. Ibu punya masalah apa dengan Abah? Nangis. Next, coba. Next. Nah, ibunya nangis. Ini yang moto anaknya. Anaknya 3 orang, laki-laki 1, 2 perempuan. Dan dia ngomong gini, loh, Bapak yang di TV itu ya? Bukan, saya bukan yang di TV. Iya, saya sering tahu Bapak di TV katanya, di YouTube. Oh, mungkin ya. Udah diam aja, saya tak berdoa buat ibumu. Boleh toh? Boleh. Nah, difoto saya sama anaknya ini. Begitu ibu ini, Bu Haji ini, saya suruh telepon suaminya, rekonsiliasi, minta maafan, abahnya juga gitu minta maafan. Langsung saya telepon, Bah, maaf ya, mohon izin saya berdoa buat Ibu. Boleh Pak, boleh. Oke. Boleh saya berdoa dengan nama Tuhan Yesus? Oh boleh. Saya izin beliau, langsung saya tumpangi tangan di dalam nama Tuhan Yesus, jamah sembuhkan, normal dan berjalan. Akhirnya di bandara mengalami mujizat dan orang itu berjalan. Next. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, ini berkah. Haleluya. Nah, pandemik ini bukan virus, kalau saya ngomong bukan virus yang bahaya. Virus bahaya itu yang kemarin MERS gitu. Iya toh Pak Yusuf? Ya. MERS betul, itu Pak. Yang bahaya. Ya. Kalau pandemi COVID ini saya pikir ini flu biasa tergantung kondisi tubuh kita. Ya toh? Tapi saya tidak pernah khawatir karena firman Tuhan mengatakan biar 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku, aku tetap berdiri menontonnya. Tapi Tuhan, aku nggak mau menonton. Aku mau menjadi pelaku firman, aku mau menolong mereka, aku mau menjadi berkat mereka, aku menjadi saluran berkat mereka, aku mau menjadi terang dan garam buat mereka. Aku nggak mau jadi penonton. Kekristenan nggak mau jadi penonton. Kita menjadi pelaku firman. Ya. Amen. Akhirnya, pandemik ini kemarin saya juga membagikan masker gratis, cuimi gratis, apa semua kita keliling sampai membagikan ada berkat uang ke hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Yang di desa-desa di pedalaman berkat walaupun sedikit, pokoknya hati saya itu disuruh Tuhan itu mau dan akhirnya terbagi, terrealisasi. Nah, saya ngomong, ayo tetap ibadah tapi kita jaga standar protokol kesehatan dan kita tetap pakai masker. Nah, ini pandemik ini memang tidak bahaya tapi bahaya dengan siapa? MERS. Saya punya tamu dulu. MERS ya, saya punya tamu dulu. Pak Haji ini berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh.
Ini teman, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Rumahnya hampir dijual, mobilnya dijual, habis tidak sembuh-sembuh. Dia ketemu teman saya, terus dia omongin, kamu datang aja ke Pak Khairul Anwar. Dia mau berdoa buat kamu. Akhirnya Pak Haji ini datang. Next lagi. Nah, Pak Haji datang minta didoain. Begitu didoain, Pak Haji, saya tidak punya obat, saya punya juru selamat, saya punya tabib, segala tabib, saya punya Yesus yang luar biasa. Sakit penyakit ini yang bisa menyembuhkan cuman Yesus Kristus. Mau percaya, mau percaya. Begitu saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Next. Next. Pak Haji itu sembuh dan bersaksi di gereja, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, Pak Pendeta, saya pakai pakaian begini enggak apa-apa ke gereja. Saya enggak, dan Tuhan Yesus gak lihat pakaianmu, tapi lihat hatimu, kan gitu loh, Pak. Ya. Amin. Nah, jadi orang Kristen saya itu enggak pernah nganggur. Next lagi. Berburu orang gila. Dipotongin, dicukurin gitu. Karena saya dijulukin edan, jadi katanya teman-teman, oh ini yang raja edan, ya nyari orang edan katanya. Nah, itu. Next lagi. Ya. Next, kasih baju, didoakan. Nah, terus next lagi. Dicukurin, terus next. Next. Nah, itu langsung saya mandikan, langsung disembuhkan Tuhan Yesus, next. Dan dia sembuh ikut KKR. Boleh sekali lagi juga tepuk tangan. Haleluya. Kita harus menjadi terang dan garam, pesan saya dan gitu. Saya enggak pernah ngomong sama orang, kamu harus dibaptis, kamu gini. Enggak. Melalui kehidupan sehari-hari saya, anak buah saya, pegawai saya, atau tetangga kanan kiri, itu minta, Mas, kamu itu dulu nakal, bejat, rusak, kok bisa kamu itu baik, gimana caranya kamu itu bisa nggak ngerokok, nggak main pelacur, baik, nggak kecanduan narkoba, itu karena Tuhan Yesus. Gimana itu caranya? Mandi. Mandi. Untuk menghapus dosa, mandi. Untuk menyembuhkan sakit penyakit, mandi. Pokoknya saya suruh mandi semua. Next. Nah, itu pegawai-pegawai saya mandi. Next. Next. Nah, ini teman-teman saya preman-preman. Bos, kamu itu kan nakal. Aku nakalku sama kamu tidak ada apa-apanya. Tapi kamu kok bisa berhenti seperti total seperti ini, gimana caranya? Mandi. Itu yang tinggi besar itu teman saya preman. Akhirnya mandi, satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ya, itu. Next lagi. Nah, ini pegawai-pegawai saya, Pak, yang sebelah ujung sebelah kiri itu orang gila juga. Itu orang gila. Gila, rambutnya panjang seperti itu. Tapi begitu saya mandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang dia sembuh, sekarang saya angkat menjadi anak angkat saya. Nah, itu. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Next. Nah, ini orang-orang yang mau dieksekusi mati, ini di Manokwari. Kami ditungguin tentara, ditungguin polisi, ya toh? Kalau kamu nanti mati biar masuk surga, ayo mandi bersama saya. Nah, itu saya pakai kaos, aku milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Kalau saya diselamatkan untuk menyelamatkan, kan gitu loh. Itu dijagai Menkumham itu juga. Next lagi. Hobi saya sama Tuhan Yesus. Dijamah semua mereka. Haleluya. Next lagi, Pak. Haleluya. Nah, ini orang-orang preman-preman, next lagi. Orang gila dimandiin, next lagi. Next. Nah, itu saya pergi ke Victoria Park, keliling ke Shenzhen, ke Cina, ke Hong Kong, ke Mako. Itu pun juga biaya-biaya sendiri melalui bakso itu. Dan jualan kaos ini. Tulisannya, aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Lah itu, kita ibadahnya di tengah lapangan begitu. Makanya jadi saksi Kristus. Next lagi. Dan ini memang baju kebesaran saya, Pak Rey, maaf.
Kalau saya pakai jas itu wong desa itu kepanasan. Jadi saya itu pakai gini aja. Maaf Pak Rey, maaf. Kalau saya jamin gini pakai gini, aku milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Kemana aja saya pakai ini. Gitu. Next lagi. Ini ayat emas saya juga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Jadi mumpung saya ada kesempatan, saya mau memanfaatkan kasih karunia ini, memaksimalkan kasih karunia ini. Saya tidak mau jadi orang Kristen biasa-biasa, saya mau menjadi orang Kristen yang luar biasa, karena Tuhan Yesusku luar biasa. Terima kasih. Dan sekarang yang saya pergumulkan ini, saya lagi bangun proyek rumah singgah, Pak. Karena apa? Gereja tidak mau nampung penjahat-penjahat, Pak. Ya toh, penjahat tak mau ditampung, terus lesbi, pelacur, mereka tak mau nerima. Jadi saya yang mau nerima, karena apa? Saya pernah jadi pelacur, saya pernah jadi penjahat, saya pernah jadi kan saya terima. Jadi istri saya melukin, didoakan sama istri. Jadi istri itu mbok-mbokane penjahat, ibu-ibu ini mamane penjahat. Tapi penjahat yang sudah diubahkan, mereka sudah terima Yesus, yang belum ya tidak apa-apa, itu proyek saya. Dengan modal 100.000 rupiah bisa seperti ini kan sudah untung dong. Jadi kalau mati itu keuntungan buat saya, ya bisa meninggalkan ini semua, ya toh. Begitu. Iya, Pak. Ya nanti saya berharap hamba-hamba Tuhan nanti, hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang nanti mau bergabung untuk join bakso, silakan gratis, nggak franchise. Kalau orang lain franchise 150 juta, kalau hamba-hamba Tuhan nggak usah bayar. Cuman beli produknya aja. Iya loh? Iya. Amin. Kalau mau nabur ya silakan. Iya kan gitu toh, Pak? Iya. Iya, betul, Pak, betul. Nah, gitu. Kalau orang menabur kan pasti menuai toh. Ya, ini. Iya, betul, itu Pak. Biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat, memberkati Anda semua. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Amin. Dan begitu kalau boleh, ya. Pak, iya Tuhan Yesus. Tapi kan ada satu lagi nanti apa pertanyaan itu yang video saya yang banyak orang tanya, Pak, yang di Nusa Kambangan itu. Iya. Waktu saya itu pelayanan pulang Pak, dari Kalimantan. Ya. Iya Pak. Kita putarkan ya Pak. Jadi Bapak bisa kita putarkan videonya Pak ya. Jadi Bapak bisa sekalian saksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja ya. Ini sebelumnya saya bersaksi dulu, saya pulang KKR dari Kalimantan.